Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya kembali Ical Ausi Ariski di channel YouTube Edududu Official. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi di pertemuan kedua, yaitu pada mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial, di mana materi ini nantinya akan diajarkan pada fase C, yaitu kelas 5 dan juga kelas 6. Nah, pada kesempatan kali ini materinya adalah berpikir komputasional. Setelah kemarin kita sudah membahas coding dan juga kecerdasan artifisial secara umum, nah saat ini materi kita adalah berpikir komputasional. Nah, sebelum masuk ke materi, Pak Ical mau bertanya nih kepada kalian semua. Yang pertama, pada pertemuan sebelumnya, kira-kira materi apa saja yang kita pelajari? Ya, betul sekali, coding, kemudian juga kecerdasan artifisial. Kemudian apa yang dimaksud coding sebenarnya? Menginputkan kode. Kemudian ada lagi yang bisa menjawab? Menerjemahkan perintah, bisa jadi. Jadi coding kemarin adalah menginputkan perintah yang bisa diterjemahkan oleh komputer. Ya, jadi kita memasukkan perintah-perintah yang nantinya akan diterjemahkan oleh komputer dengan bahasa yang dipahami oleh komputer tersebut. Kemudian macam-macam metode coding yang sudah kamu pelajari kemarin ada apa saja? Coba Pak Ijal mau tanya. Yakin secara unplug? Bukan, kalau itu cara pembelajarannya. Kalau metode coding macamnya itu ada dua, nak. Ada yang secara script dan juga secara blok perintah. Dengan script maupun dengan blok perintah. Nah, pada pembelajaran KKA di fase C, sekolah dasar ini kita akan fokus kepada coding dengan menggunakan blok perintah. Seperti itu ya. Pembelajaran coding dibagi menjadi dua macam. Nah, ini yang tadi kamu jawab, ada secara plug dan juga unplug. Ya, plug kemarin dengan menggunakan perangkat elektronik maupun perangkat berbasis internet. Sedangkan kalau unplug tanpa menggunakan perangkat elektronik. Seperti itu ya. Kita akan masuk ke pembahasan pertama. Yang pertama yaitu berpikir komputasional. Apa sih sebetulnya berpikir komputasional itu? Jadi berpikir komputasional itu adalah cara berpikir yang melibatkan pemecahan masalah secara sistematis dan efisien. Nah, berpikir komputasional juga bisa didefinisikan sebagai kemampuan menyusun solusi dari permasalahan secara logis dan sistematis. Logis itu masuk akal, sedangkan kalau sistematis itu adalah secara berurutan sesuai dengan langkah yang benar. Sehingga melalui kemampuan ini itu perintah yang diinputkan atau solusi yang akan dipecahkan itu bisa diproses oleh manusia maupun komputer, seperti itu. Nah, manfaat berpikir komputasional itu ada dua, nak. Jadi yang pertama membantu menyederhanakan masalah yang kompleks serta membuatnya menjadi lebih mudah dikelola. Kemudian yang kedua, membantu dalam membuat solusi yang efektif, efisien, serta dapat diterapkan secara luas. Nah, berpikir komputasional ini punya 4 macam prinsip dasar. Yang pertama ada yaitu dekomposisi, kemudian ada yang namanya pengenalan pola, yang ketiga ada yang namanya abstraksi, dan yang keempat ada yang namanya perancangan algoritma. Kita akan bahas satu persatu keempat prinsip dasar berpikir komputasional ini. Untuk yang pertama ada dekomposisi. Jadi dekomposisi itu adalah kemampuan memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil supaya lebih mudah dikelola. Maksudnya di sini apa? Kita akan mengelompokkan langkah-langkah dari suatu permasalahan yang akan diselesaikan. Kemudian dari kelompok langkah-langkah tersebut kita bedah lagi menjadi langkah-langkah yang lebih simple atau yang lebih rinci, seperti itu. Contohnya di sini adalah kegiatan memasak nasi goreng. Nah, memasak nasi goreng itu kamu bisa membagi langkahnya menjadi beberapa macam. Yang pertama, kita harus siapkan bahannya dulu. Kemudian kalau sudah disiapkan bahannya, kita bisa memasak nasi.
kemudian sayurannya, baru membuat orak-arik telur. Kalau sudah melaksanakan 4 tahapan ini, baru semuanya dijadikan satu sebagai satu kesatuan, di mana nanti akan tercipta nasi goreng yang enak. Nah, persiapan bahan ini kan bisa dideskripsikan lagi menjadi langkah-langkah yang lebih rinci. Contohnya, memisahkan berasnya dulu, kemudian sayurannya, dan juga bumbu-bumbu yang dibutuhkan. Nah, kemudian langkah yang memasak nasi. Ya, memasak nasi itu kan nggak tiba-tiba nasinya langsung dimasukkan magicom, kemudian langsung dimatengkan, kan nggak bisa. Kita harus cuci dulu berasnya sampai bersih. Kemudian kalau sudah dicuci, diisikan air dulu. Diisikan air dulu, kemudian wadahnya dimasukkan ke dalam magicomnya, baru diklik tombol cook. Baru setelah itu dia bisa memasak nasinya. Baru kalau sudah nasinya nanti matang, kita harus dinginkan dulu nasinya supaya tidak panas ketika dimasukkan ke wadah untuk menggoreng nasi, seperti itu. Kemudian untuk langkah yang memasak sayur kan juga nggak harus tiba-tiba sayurnya masuk ke wajan, nggak. Kita harus cuci dulu sayurnya, kemudian harus dipotong. Nggak mungkin bulat-bulat dimasukkan kan terlalu lebar ya. Jadi kita harus potong-potong dulu. Kemudian kalau sudah dipotong, baru mulai ditumis menggunakan minyak, seperti itu. Begitupun dengan langkah membuat orak-arik telur. Nah, itu bisa dideskripsikan satu-satu, dikocok dulu telurnya, kemudian digoreng. Kalau sudah digoreng, baru diorak-arik. Baru ketika sudah sampai di tahap yang terakhir, dijadikan satu semua bahan-bahan yang sudah ditangani tadi, nasinya, sayurnya, telur, dan lain-lain, seperti itu. Itulah yang dinamakan dengan dekomposisi. Nah, untuk prinsip berpikir komputasional yang kedua, ada yang namanya pengenalan pola atau pattern recognition, di mana ini adalah mengidentifikasi pola atau kemiripan dalam masalah atau data yang dapat membantu mempercepat proses penyelesaian. Nah, pattern recognition ini contohnya ada di soal deret aritmatika. Misalnya di sini Pak Ijal punya angka 2, 4, 6, dan juga 8. Nah, kamu diminta untuk melanjutkan angka yang ada setelah angka 8. Kira-kira angka berapa? Coba. Nah, supaya bisa menjawab, kita bisa identifikasi dulu. Dari angka 2 ke angka 4, kira-kira loncatnya berapa angka? Atau nambahnya berapa angka? Iya, betul sekali. Jadi dari angka 2 ke angka 4, itu nambahnya adalah sebanyak 2 angka. Begitupun ke angka 4, menuju angka 6 dan ke angka 8 itu nambahnya sebanyak 2. Maka setelah angka 8 adalah 8 ditambah 2, yaitu angka 10. Begitupun seterusnya 12, 14, 16, dan terusnya. Ada juga pola bentuk. Nah, soal urutan pola bentuk. Misalnya di sini Pak Ijal punya bentuk lingkaran dan juga segitiga. Lingkarannya warna biru, segitiganya warna merah. Maka setelahnya lingkaran yang warna biru yang ketiga, kira-kira bentuk apa? Ada bentuk segitiga. Nah, setelah segitiga bentuk lingkaran lagi, seperti itu. Jadi kita mengidentifikasi urutan polanya seperti apa. Coba kita ke soal yang lebih sulit. Di sini Pak Ijal punya bentuk bintang, kemudian bentuk heksagon sama bentuk jajar genjang, kemudian heksagon lagi. Kira-kira urutannya seperti apa? Setelah heksagon, kira-kira bentuknya seperti apa berarti? Jajar genjang, yakin? Coba dicek lagi urutan gambarnya. Bentuk bintang, ya sesuai dengan urutannya yang ada di gambar ini. Maka setelah heksagon di sini ada bentuk bintang, kemudian ada bentuk jajar genjang, lalu bisa dilanjutkan bentuk heksagon lagi, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke prinsip berpikir komputasional yang ketiga, yaitu ada abstraksi atau abstraction. Abstraction ini sendiri adalah mengabaikan detail yang tidak perlu dan fokus pada informasi yang penting saja. Nah, Pak Ijal untuk abstraksi ini punya satu soal untuk dijawab. Nah, aku adalah tempat orang membeli makan.
ada meja dan kursi, tapi bukan di rumah. Kira-kira aku di mana? Ada yang bisa menjawab soal yang satu ini kira-kira? Clue-nya adalah tempat membeli makan. Nah, itu adalah intinya. Ada meja kursi tapi bukan di rumah. Kemudian soal yang kedua, ini ada aku adalah alat untuk menulis. Biasanya panjang dan runcing. Sering dipakai di sekolah. Kira-kira aku apa? Ada yang sudah tahu jawabannya? Kantin. Oke, soal yang pertama jawabannya kantin, Pak. Coba dicek lagi. Kira-kira betul apa tidak? Jawabannya kedua, jawabannya pulpen. Bisa jadi restoran. Ya, jawaban yang betul untuk soal yang pertama adalah restoran. Kemudian untuk jawaban yang kedua itu adalah pensil. Nah, dari soal ini sebetulnya kita itu bisa fokus ke detail yang penting. Misalnya di soal yang pertama, aku adalah tempat orang membeli makanan. Nah, kita sudah ketemu satu detail penting, tempat orang membeli makanan. Sementara untuk detail yang kedua dan ketiga itu adalah detail penjelasnya. Ada meja dan kursi, tapi bukan di rumah. Nah, itu adalah detail penjelas. Sedangkan kalau yang di soal kedua, detail utamanya adalah aku adalah alat untuk menulis. Baru dideskripsikan, biasanya bentuknya panjang dan runcing dan sering dipakai di sekolah. Ketemulah jawaban pensil seperti itu. Kemudian kita lanjut ke prinsip berpikir komputasional yang ketiga, yaitu algorithm design atau perancangan algoritma. Nah, di sini definisi dari perancangan algoritma itu adalah membuat langkah-langkah yang sistematis atau urut untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya, pernahkah kamu membuat teks prosedur waktu pelajaran bahasa Indonesia? Pasti semua pernah ya. Misalnya ada prosedur membuat kopi. Nah, kalau kamu membuat kopi, kira-kira langkah apa yang kamu lakukan pertama kali? Masak airnya? Oh, enggak langsung masak airnya dulu. Siapkan bahan dan alatnya dulu. Baru kalau sudah disiapkan semua, yang pertama kamu bisa masak airnya dulu. Ya, atau masukkan bubuk kopinya ke dalam gelas dulu sebelum masak air. Nah, kalau sudah masukkan kopi ke dalam gelasnya, bubuk kopinya sudah dimasukkan, baru ditambahkan gula sesuai selera. Kemudian setelah itu kamu bisa masak airnya dulu sampai mendidih. Baru dituangkan ke dalam gelas yang sudah kamu isikan bubuk kopi dan juga gula. Nah, setelah dituangkan air panas, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Coba Pak Ijal tanya. Dibiarkan, masa dibiarkan? Diaduk ya, diaduk hingga rata, baru kopinya siap disajikan. Nah, itu adalah contoh dari perancangan algoritma. Jadi kamu membuat langkah-langkah secara berurutan ya, atau sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Banyak banget contoh lainnya, misalnya cara menyalakan komputer. Nah, itu kan urut kan, kamu harus tekan apa dulu, kemudian pilih apa dulu. Kemudian misalnya lagi cara membuat mie instan, seperti itu, cara memasak mie instan dan lain-lain. Itu adalah contoh dari perancangan algoritma. Nah, sekian penguatan materi kali ini. Nantinya akan kita sambung di video selanjutnya untuk materi yang ketiga, di pertemuan ketiga nanti. Kurang lebihnya di sini Pak Ijal mohon maaf. Kita tutup penguatan materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.